Terima jas. Jadi di sini kita akan memaparkan tentang kerajinan budaya muslim di hadapan kain. Selamat makan. Terinspirasi dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Maksudnya karena dia kan natural, terus banyak banget. Maksudnya di Bali kan kental banget sama budayanya kan. Itu juga sih yang akhirnya mengilhami kita untuk kita dapat bikin banyak inspirasi dari masyarakat Bali, dari alam sekitar, dari misalkan kita pergi kemana, lihat masyarakat Bali lagi ngapain nih, lagi upacara apa, terus akhirnya kita lihat di upacara ini benda-benda apa aja sih yang dipakai biasanya, terus biasanya kita dapat inspirasi bentuk desain itu dari situ. Uang tabungan sebesar 15 juta rupiah menjadi modal awal mengembangkan Algir di tengah situasi keuangan pasangan muda yang kala itu serba pas-pasan. Memasarkan ke teman-teman dekat menjadi salah satu modal awal pemasaran. Mereka juga menawarkan produk lewat website, media sosial, dan pameran. 1 bulan berdiri. Produk Algir dihargai mulai Rp35.000 hingga Rp1,4 juta per itemnya. kita lihat dari materialnya aja yang kepakainya berapa, terus ya paling buat packaging lah, apa yang macam lain-lain gitu. Dalam sebulan, rata-rata mereka mendapat keuntungan lebih dari 100 juta rupiah. Tidak hanya merambah pasar dalam negeri, seperti Bali, Jakarta, dan Surabaya. Produk Algir pun diekspor ke mancanegara, seperti Amerika Serikat, Australia, Denmark, Singapura, Tiongkok, hingga ke Korea Selatan. Terkadang ada masa di mana produksi terkendala terbatasnya pasokan bahan baku dan rumitnya desain yang diinginkan klien. Tanggung jawab klien gimana? Paling klien kan juga memiliki ekspektasi harus seperti ini gitu. Tiba-tiba kalau tidak ada perubahan desain produk itu berdasarkan komunikasi. Nah kalau kayak gitu, biasanya klien, misalnya ada contoh kasus klien ngasih desain yang rumit. Desain rumit yang kemungkinan tuh susah dibentuk. Dan misalkan dia pengen kayunya tipis banget, tapi dalam ukurannya lebar gitu ya. Itu kan ada kemungkinan untuk beko. Kita kalau misalkan kita masih udah bilang ini tuh nggak mungkin kayak gini, tapi kliennya masih ngotot, biasanya sih kita bikinin sampel dengan kemauan yang dia mau. Dicoba dulu aja. Ntar pas dia lihat kayunya ternyata bengkok sendiri kan, ya udah akhirnya mereka nurut juga. Mau nggak mau ya harus. Ya. Bagaimana menjaga kualitas perkakas makan dari kayu? Yang pasti sih jangan direndam di dalam air, karena kalau misalkan direndam di dalam air itu kan udah pasti nanti kayunya jadi lembek gitu kan. Terus jangan dimasukin ke dishwasher, jadi emang disaraninnya kita pakai manual hand wash aja gitu. Kalau untuk masalah sabun dan lainnya kita nggak terlalu spesifik, maksudnya nggak terlalu masalah karena perawatannya mirip sama kayak kita nyuci piring biasa aja sih sebenarnya gitu. Cuma nanti saat dikeringin dia harus dalam keadaan yang airnya bisa dripping ke bawah, jadi nggak ketimbun di salah satu cepukan gitu. Buatan atau proses saya membuat produk itu, pertama saya beli bahan kayu palet ini di lapak atau pengepul. Jadi tidak langsung beli di pabrik. Rata-rata pabrik itu mengeluarkan eks-palet itu ke para pengepul. Nah dari pengepul itu dipretelin kayunya per batang. Nah saya beli per batang itu. Karena kalau saya beli secara utuh eks-palet, saya wasting time. Saya membuang waktu untuk hanya pretelin aja. Saya beli lalu saya serut. Setelah saya serut, saya coba potong pinggirannya atau disebut rikat karena untuk biar lurus. Setelah itu saya potong sesuai membuat apa produknya.
Setelah saya potong-potong dari yang kayu yang sudah diserut itu, saya assembling ataupun mulai dirakit. Setelah dirakit itu saya coba misalnya dempul ataupun apa, kalau ada yang lubang pakunya. Terakhir saya hamplas halus untuk menuju ke bagian finishing. Setelah finishing udah selesai dijual. Kalau untuk safety di perkayuan itu pertama pakai respirator untuk pernapasan, karena kayak misalnya ngecat ataupun ngamplas itu partikel-partikel kecilnya mudah banget terhirup. Lalu kedua kacamata safety itu fungsinya di saat kita motong kan suka ada serpihan kayu yang kadang terbang nggak kelihatan, itu jadi kalau pakai kacamata bisa menghalau itu. Ketiga, ear safety, karena suara mesin apalagi yang tiap hari bekerja dengan kayu itu penting banget menjaga untuk indera pendengaran. Nah, ada memang kontroversi dipakai gloves. Bisa pakai glove, diperbolehkan di kayu, tapi tidak di saat mengoperasikan rotary equipment atau mesin-mesin yang punya putaran. Kayak misalnya mesin potong, ada putarannya itu nggak boleh. Jadi khawatir justru bahkan akan memperparah kalau terjadi kecelakaan. Jadi bahasanya ketarik nanti melalui glove itu. Selanjutnya ya safety. Itu saja yang bisa kami sampaikan tentang kerajinan kayu. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.